cintai. Firman Tuhan yang bikin aku tumbuh dari waktu ke waktu, bagai sinar mentari terangi hari-hariku dan bikin hidupku penuh sukacita. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Betapa ku cintai firman Tuhan yang bikin aku tumbuh dari waktu ke waktu, bagai sinar mentari terangi hari-hariku dan bikin hidupku penuh sukacita. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Firman Tuhan mengubah hidupku, kuat dalam iman dari waktu ke waktu. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Mulai minggu ini, sekolah minggu kita bisa kalian lihat di online dari pagi jam 10. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai hidup saling menolong untuk kemuliaan Tuhan. Bacaan Alkitabnya diambil dari 1 Tawarik 11. Nanti adik-adik boleh baca ya. Dibuka Alkitabnya, Papa Mama bantu adik-adik sekolah minggu untuk baca Alkitab dari 1 Tawarik 11. Kita mulai ya. Nah, ini yang kita pelajari minggu lalu. Siapa dia? Ada yang ingat? Seorang penggembala yang diurapi jadi raja. Dia adalah
Raja Daud. Nah, Raja Daud hanyalah anak paling kecil, laki-laki paling kecil di keluarga Bapak Isai. Dia sukanya menggembala kambing, dia memang pekerjaannya itu menggembala kambing domba, lalu dia diangkat oleh Tuhan lewat Nabi Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Saat itu, Israel masih dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Saul. Tapi seperti yang kita belajar minggu lalu, Raja Saul mati bunuh diri waktu sedang berperang. Akhirnya setelah Raja Saul meninggal, Raja Daud diangkat jadi raja. Tapi selama 7 tahun awal dia menjadi raja, dia hanya menguasai daerah yang namanya Yehuda. Karena belum semua bangsa Israel menerima Raja Daud. Bangsa Israel memilih raja lain yang merupakan keturunan dari Raja Saul. Tapi akhirnya raja lain itu meninggal, dibunuh, bukan oleh Raja Daud ya, oleh orang lain. Akhirnya Raja Daud jadi raja. Daud diangkat menjadi raja oleh orang Israel akhirnya. Setelah 7 tahun dia berkuasa di Yehuda saja, setelah itu dia berkuasa di seluruh Israel. Nah, kita kenal lagi nih Raja Daud. Daud Raja Israel. Dia siapa sih? Dia adalah anak Isai. Awalnya seorang gembala. Dia merupakan seorang yang pemberani. Walaupun dia badannya kecil, waktu dia masih jadi gembala saja itu, dia sudah berani melawan singa, melawan beruang. Jadi dia pemberani. Seperti yang tadi kakak udah bilang, dia memerintah selama 7 tahun di Yehuda. Sesudah itu dia memerintah 33 tahun di seluruh Israel. Jadi total dia memerintah 40 tahun. Raja Daud ini terkenal karena apa sih? Raja Daud ini terkenal sebagai pahlawan perang. Karena dia ini sering berperang. Karena saat itu orang Israel sering berperang melawan orang Filistin salah satunya. Dia berperang dan setiap dia berperang Tuhan selalu memberikan kemenangan. Wah, beda ya dari raja-raja yang sebelumnya kita bahas ya. Yang kalah, yang dijajah oleh Mesir, yang dijajah oleh Babilonia. Nah, kalau Raja Daud, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Kenapa sih? Karena dia bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan selain itu ini nih, dia dibantu oleh banyak orang yang menghormati dan mengasihi dia. Nah, kita mau belajar kita mau kenalan nih soal sama orang-orang yang mengasihi dan menghormati Raja Daud. Karena Raja Daud ini seringnya berperang, maka kita akan kenalan sama pahlawan-pahlawan perang Raja Daud. Yang paling disayang Raja Daud nih ya, orang-orang yang menolong Raja Daud. Yang pertama, waktu Raja Daud baru jadi raja, Daud merebut kubu pertahanan Sion yang setelah itu disebut kota Daud dengan bantuan seseorang pahlawannya yang namanya Yoab. Ini tadinya bukan punya orang Israel, akhirnya direbut dan diduduki oleh orang Israel menjadi tempat tinggalnya Raja Daud. Raja Daud menetap di kubu ini. Lalu ada lagi para Triwira Daud. Wah, ini dari gambar bayangannya ini kayak keren banget ya. Ada 3 orang. Siapa aja ya? Yang pertama Yasobam anak Hakmoni. Wah, dia jago banget. Dia berperang sendirian dengan 300 orang. Dia melawan 300 orang sendirian. Dia bosnya dari Triwira itu, dari 3 orang itu dia ketuanya. Wah, dia kuat banget. Dia pemberani. Dia melawan 300 orang. Lalu ada lagi yang kedua, Eleazar anak Dodo, orang Ahoni. Dia waktu itu menemani Raja Daud melawan orang Filistin saat orang Israel lain sudah pergi. Tentara-tentara sudah pergi, dia tetap menemani Raja Daud dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Lalu ada lagi Sama anak Age. Dia adalah orang Harari. Waktu itu banyak tentara, lihat nih ada banyak tentara. Dan di tanah itu penuh dengan kacang merah, udah mau direbut dari orang Filistin, dipertahankan sama Pak Sama ini. Waktu itu orang Israel lain juga sudah lari, tapi dia dengan berani mempertahankannya sendiri. Dan Tuhan juga memberikan kemenangan. Lihat ya, tadi Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kemenangan. Jadi kemenangan dari Tuhan. Nah, ada suatu cerita nih yang terkenal.
Suatu hari, Daud sangat ingin minum air dari sumur di kota Bethlehem. Kota Bethlehem itu kota kelahirannya Daud. Padahal orang Filistin, musuh bebuyutan orang Israel, sedang menduduki kota Bethlehem. Lalu Triwira ini, ketiga orang ini menerobos perkemahan Filistin dan mengambil air dari sumur di Bethlehem lalu diberikan ke Daud. Daud kaget dan Daud sangat menghargai usaha ketiga tentara itu sampai Daud tidak mau minum air itu. Akhirnya Daud mempersembahkan air itu untuk Tuhan karena mereka berani menerobos perkemahan tentara orang Filistin. Wah, pemberani ya mereka ya. Jadi Daud dikelilingi orang-orang yang sayang sama dia, menghormati dia, dan orang yang pemberani. Daud sendiri pun orang yang pemberani. Nah ini nih pahlawan-pahlawan Daud lainnya. Walaupun tidak diceritakan secara detail di 1 Tawarik 11, tapi namanya disebut satu-satu. Jadi ada terkenal disebut 30 pahlawan Daud, tapi banyak ternyata waktu ditulis namanya satu-satu itu sampai sekitar 50. Banyak. Ada yang mungkin kalian pernah lihat namanya. Kalian sering baca Alkitab, kalian sering dengar namanya Abisai, Benaya, Asael, Uria. Kalau kalian baca Alkitab, kalian sering dengar nama-nama ini. Tapi walaupun tidak banyak kalian dengar tentang yang lain, tapi namanya disebutkan satu-satu. Kenapa? Karena mereka semua pahlawan-pahlawan Daud. Mereka orang-orang yang mau bekerja sama dengan Daud waktu berperang, mau menolong Daud, mengasihi dan menghormati Daud. Wah, Raja Daud beruntung sekali punya orang-orang yang menolong dan mendukung dia. Melihat dari kisah Raja Daud yang berhasil sebagai raja yang jago berperang, kita belajar dari sini bahwa kemenangan dan keberhasilan itu karena Tuhan yang menyertai dan dukungan orang-orang. Mungkin sekarang kita udah gak berperang lagi ya adik-adik, tapi kita punya pekerjaan, kita punya kegiatan, kita punya sesuatu yang sedang dikerjakan atau di sekolah kita, misalnya, atau kita sedang tampil di sebuah acara. Keberhasilan itu semua atau kita ikut lomba, kemenangan itu semua adalah karena ditolong Tuhan dan dukungan orang-orang di sekitar kita. Ada bu guru, pak guru yang ngajarin, orang tua yang menolong, mengajarkan, memberikan fasilitas untuk sekolah, memberi makan, teman-teman misalnya yang kasih semangat, yang mendoakan. Jadi kemenangan dan keberhasilan itu ingat karena dua. Yang satu karena Tuhan yang menyertai, yang dua juga karena dukungan orang-orang. Ya, jadi baik Daud maupun para pendukungnya, waktu mereka melakukan kegiatan mereka, pekerjaan mereka hidup di zaman perang, jadi mereka sering berperang. Tapi mereka punya hati yang saling mengasihi dan saling mendukung, sehingga mereka menang. Jadi adik-adik, kalau kita selanjutnya, waktu kita punya teman yang sedang berjuang, entah sedang lomba atau sedang pelayanan, kita harus mendukung teman-teman kita. Begitu juga waktu kita yang sedang pelayanan, sedang sekolah, sedang berlomba, kita didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi bisa terjadi kalau ada dukungan dari orang-orang dan penyertaan Tuhan. Ini ayat Alkitab kita. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, perintah Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti Raja Daud dan pahlawan-pahlawannya, Tuhan mengasihi mereka. Mereka pun saling mengasihi dengan menunjukkan saling mendukung, menolong dan menghormati. Dan mereka pun mengasihi Tuhan. Ayo kita saling mengasihi dan mendukung dan selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar hari ini dari cerita Daud dan pahlawan-pahlawannya. Orang-orang yang menolong dia selama dia menjadi raja dan membantu dia saat dia berperang. Pahlawan-pahlawannya ini sangat mengasihi dan menghormati Daud. Begitupun Daud mengasihi dan menghormati pahlawan-pahlawannya dia. Dan setiap berperang Daud selalu berhasil karena Tuhan selalu tolong. Tuhan selalu memberikan kemenangan dan ada dukungan dari pahlawan-pahlawannya.
Kami belajar Tuhan, kami mau saling mengasihi dengan teman-teman kami. Sehingga waktu teman-teman kami sedang berjuang, sedang berlomba, sedang ada acara, sedang sekolah, kami mendukung. Kami mengasihi. Begitu juga kami saat kami berjuang, kami ada lomba, kami ada acara. Tuhan, kami dikelilingi orang-orang yang saling mengasihi dan mendukung kami. Papa mama kami, teman-teman kami, guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran Alkitab hari ini. Biar kami semakin hari saling mengasihi dan mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami lebih dulu. Segala pujian, kehormatan hanya bagi Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, Tuhan berkati terus. Sekolah kami, Tuhan berkati terus. Teman-teman kami dan guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan memberkati terus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye.